Ya, teman-teman, kita berjumpa lagi, masih di hari yang sama, yaitu eh, hari Lebaran kedua, tanggal 2 Syawal 1443 Hijriah. Tentu masih kental nuansa seluruh dunia, ya, baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan, tentu tetap menghormati bahwa hari ini adalah hari kedua eh, umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443. Wahai saudaraku semua yang ada di grup ini, mohon maaf lahir dan batin ya atas semua kekhilafan kami. Saya akan melanjutkan paparan edukasi tentang kelistrikan yang wajib dikenal oleh semua orang, ya, baik tua muda, laki perempuan, karena rumah tangga pun juga tetap menggunakan alat-alat listrik. Mari kita lanjutkan dengan cepat karena ini cukup banyak, ya. Jadi sebagian kami lanjutkan. Baik, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Kami sekeluarga juga ikut, ada yang merayakan, ada yang menjalani puasa Ramadan, ya. Masuk saya juga, walaupun ada bolong 3 hari akan kami bayar, ya. Kami bersyukur, berterima kasih, dan tentu juga hal ini untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di luar negeri khususnya, yang tidak bisa pulang, tidak bisa kumpul dengan keluarga, bahkan yang di dalam negeri pun juga sudah ada 2-3 tahun tidak bisa kembali berkumpul dalam era COVID-19, ya. Jadi COVID-19 ini juga tentu membawa berkah dan juga membawa ujian bagi kita. Kalau semuanya penderitaan atau kesusahan kita dikategorikan ujian, maka kita akan dipulihkan lebih baik dari yang sudah-sudah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang bedah buku profesi maritim. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam teman-teman yang dimanapun berada. Ya, di 5 benua, 7 samudra, Bapak Ibu dan keluarga besar maritim yang sangat kami hormati dan sangat peduli. Kami sekeluarga turut mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan yang prima, serta mendapatkan rahmat karunia-Nya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Dari kami, Yusak Johan Handoyo, ya, sesuai dengan YouTube channel ini, yang ingin berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman semua. Mari kita lanjutkan lagi tentang kelistrikan. Elektrik, bab yang ke-13, ya, tadi yang ke-12, nah, kami targetkan 15 pertemuan, jadi masih ada 2 lagi. Automatic voltage regulator, alat yang sudah diciptakan oleh beliau-beliau yang ahli, ya, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Khususnya teman-teman yang belum mengenal listrik, ya, jadi boleh belajar dengan electrician atau electric technical officer, dan ini alat-alat yang untuk menjamin bahwa voltage itu harus stabil, ya, makanya disebut automatic voltage regulator. Di main switchboard juga ada, ya, yang sudah terpasang, tinggal kita adjust saja. Tapi jangan lupa semua alat-alat ini harus standar. Hati-hati kalau ada home industry, ya, nggak ada standarnya, itu harus waspada dan hati-hati.
Sistem kontrol kelistrikan, ya, automatic voltage regulator dan seterusnya. Teman-teman bisa membacanya dengan pelan-pelan nanti, karena ini saya akan cepat dalam pembahasan ini. Cukup banyak, ada 46 slide. Tentu seperti ini juga tidak bisa dijelaskan secara cepat. Kalau di kelas bolehlah, ya. Automatic voltage regulator ini membantu untuk memahami bagaimana cara kerjanya AVR, ya. Sebuah AVR akan mengontrol voltage generator sampai 2,5% atau lebih dari nilai patokannya pada seluruh jangkauan bebannya. Hal ini disebut pengaturan voltage yang mantap, ya, steady state voltage regulation, dan seterusnya. Penurunan voltage sementara saat transit voltage biasanya dibatasi sampai 15% saja, jadi nggak boleh sampai anjlok, ya. Tapi ada pengaman lagi, ya, untuk under voltage. Jadi teman-teman bisa belajar kepada itu di atas kapal. Semua tidak dibatasi, masinis, oiler pun mandor semua harus tahu, ya. Tetapi kalau mau mengerjakan sesuatunya harus dikawal oleh yang bertanggung jawab, electrician atau second engineer atau chief engineer. Rangkaian atau sirkuit pengontrol untuk sebuah AVR dan seterusnya. Itu ini tidak saya hal yang penting tidak saya kurangi keterangannya supaya mudah dipahami. Prinsip kerja AVR, ya, seperti input, ya, kemudian di sensing ya, atau sensor gitu, kemudian melewati satu paket kontrol dan baru diperintahkan menjadi outputnya. Ini pemahaman sederhana, tapi di dalamnya tentu bagi electrician harus dipahami semua, ya. Para engineer yang penakut-penakut terhadap listrik mulailah belajar, ya, karena ilmu pasti bukan ilmu bohong-bohongan, jadi bisa dipelajari dengan bertahap. Ini rangkaian-rangkaian seperti ini juga kita belajar, yang nggak tahu tanya itu. Jangan segan-segan, itu selevel dengan masinis 3. Ya. Kalau itu yang sudah senior, ya tentu disebut 3 senior. Ya, kami pernah di kapal Samudra, dengan itunya ada 2, 1 senior, 1 junior. Yang senior, 3 senior sama dengan itu senior juga. Dan dengan salary yang hampir sama, ya, dari standar dolar US waktu kapal-kapal yang luar. Mari kita lanjutkan, ya, sirkuit skematik simbol. Simbol-simbol ini juga saya nggak paham semuanya, tentu belajar, ya. Ini ada diode, ada Zener diode, dan bermacam-macam diode, ya, banyak sekali. Dan sesuai fungsinya juga bermacam-macam. Ini bagian besar diode-diode semua nih. Ya, foto diode-diode, kenapa bentuknya berbeda-beda? Tentu fungsi dari diode juga berbeda-beda. Ada light emitting diode, ada shock diode, ada lagi step recovery diode, ada super banner diode, barrier diode, transit, ya. Ini contoh kekayaan ilmu pengetahuan listrik ini luar biasa. Tentu yang spesialis electrician paham betul. Nah, tetapi kalau untuk kita engineer, untuk orang awam, ya sebaiknya bisa dilihat dari bentuk gambarnya. Kalau mau di copy juga silakan, karena ini juga dari pabriknya. Jadi saya lihat, oh ini bentuk ini namanya diode ini, atau sebaliknya, ya kita butuh diode yang bagaimana itu. Suatu tiristor adalah sebuah pemutus arus dan seterusnya. Nah, kita melihat waktu respon yang tepat dengan stabilitas voltase, pembagian arus, ya, kilovolt ampere, membangkitkan voltase, perlindungan alarm atau trip. Nah, ini yang dibahas bertahap juga. Sirkuit lengkap AVR adalah sesuatu yang cukup rumit. Jelaskan, bukan saya yang menulis ini, bagian dari saya yang menulis, tapi sumbernya adalah dari referensi buku IMO standar
Ya, 40% lebih saya ambil dari buku itu. Jadi tidak main-main bahwa ini standar. Dan di dalamnya termasuk ada resistor ya, variabel yang telah di-setel sebelumnya atau di preset. Bagian besar kapal akan membawa unit AVR cadangan atau kartu-kartu cadangan. Pengecekan pada titik pengetesan pada level arus dan penguatan AVR. Coba deh ya, cara para engineer saya himbau semuanya tidak terkecuali dari KKM sampai masinis 5 sekalipun wajib belajar. Jangan biarkan waktu luangnya tidak diisi dengan ilmu pengetahuan yang belum dipahami betul-betul. Supaya meningkat, ya saya ambil istilah pandai boleh, tapi cerdas harus bergerak. Ya orang pandai banyak, orang cerdas jarang. Jadi termasuk chip engineer ada yang pandai banget tapi dia nggak cerdas, jadi santai aja di kamar gitu ya. Nah, tapi ada yang masinis 2 yang cerdas, dia akan bergerak terus membuat kamar mesin aman dan oke, pembagian arus listrik, electrical current distributor, ya ini kasih tanda merah, penghambat-penghambat lompatan api listrik ini sebaiknya dibaca ulang. Ya, MCCB molded case circuit breaker. Ini ada bermacam-macam MCB. Pak enak sekarang bisa diperdalam lagi dengan melihat melihat yang di YouTube atau di Google. Tapi perlu diingatkan di Google maupun di YouTube itu Anda referensi. Benda-bendanya ada, keterangannya ada, tapi terapannya harus dari kita. Jadi kalau mau pandai memang melihat Google dan YouTube. Tapi kalau melihat cerdas, ya Anda bisa memanfaatkan terapan-terapannya itu. Ya, yang pandai belum tentu tahu terapannya. Contohnya aja, mau kata teman-teman electrician sarjana listrik yang belum pernah berada di pabrik atau di kapal, sulit untuk menerapkannya, bahkan tidak berani menulis buku terapan. Ya, saya sebagai engineer memaksakan diri karena diminta oleh lembaga diklat untuk membuat buku listrik. Padahal saat itu ada 5-6 dosen listrik yang lebih senior, tapi beliau-beliau belum pernah di kapal, jadi tidak berani membuat buku terapan seperti ini. Tutup bagian depan dari MCB dan seterusnya ya. Perlu diingat dimensi MCB yang sama ya boleh dipakai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah speknya. Kalau speknya sama itu pasti boleh dipakai. Ya, kalau dimensi ya disesuaikan, kalau ruangannya cukup ya bisa dipakai. Tetapi spek yang penting harus sama. Sehingga beda merek, beda pabrik boleh dipakai. Kecuali mesin diesel itu tidak boleh dipakai komponen-komponen yang berbeda merek, berbeda pabrik, nggak boleh. Biasanya diperlukan hasil pengetesan minimum 5 mega ohm. Nah, dan seterusnya ya. Saya ingin mengajak tempat ini karena masih ada 2 lagi yang harus saya tampilkan. MCB ini ada circuit breaker atau main switch. Nah, di sini miniatur circuit breaker. Ada juga main circuit breaker. Jadi kita sebaiknya diterjemahkan. Tipe ini juga memiliki kemampuan pemutusan arus listrik yang sangat terbatas, sekitar 3.000 ampere. Wow, ya. Kalau dikalikan voltasenya tadi udah berapa itu? Udah 15.000 watt. Baik, peralatan pengaman listrik, relay ya, ini kita akan mengenal lagi relay, beberapa relay yang akan kita perlihatkan. Seperti ini ya, kalau kita melihat sudah langsung mundur teratur, baik itu masinis maupun sampai masinis 1, tipe engineer sampai masinis 5 akan mundur, karena nggak tahu, nggak paham. Paling tidak kita belajar satu ini namanya relay ya, tahu fungsinya ya, pelan-pelan lihat gambar. Jadi ini tetap ada kaitan tanggung jawabnya kepada chief engineer atau kepala kamar mesin.
Karena kargo ini kalau nggak bisa dibuka dengan hidrolik elektrik ini juga bermasalah tentang muatan. Ya. Kami cukup lama, 26 tahun di kapal tanker, tentu dengan adanya handling elektrik hidrolik sangat bermanfaat. Yang dulu biarpun kapal besar masih tenaga nasi muter valve-nya, tetapi kalau modern saat ini menggunakan elektrik hidrolik. Jadi kita putar di sini maka akan terbuka valve yang di main deck. Coba bayangkan ya, dan cuaca apapun bisa dikerjakan, buka atau tutup, sehingga handling kargonya cukup praktis. Nah, inilah keuntungannya elektrik hidrolik ya. Jadi tetap elektrik ini yang berperan, hidrolik ada tenaganya, tapi yang ngatur adalah elektriknya. Baik, ini beberapa contoh relay ya. Ya ini bagus sekali ditutup dengan plastik atau dengan kaca supaya tidak disentuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk menjaga keamanan dan seterusnya. Ya bagi teman-teman bisa di request untuk alat penutup relay-relay tadi. Cara bekerja relay ini juga cukup panjang kalau diceritakan, buat teman-teman bisa mempelajarinya. Atau kalau kurang paham betul bisa lihat di Google ya. Pada berita ini relay bekerja secara instantaneous ya. Relay kemudian memberi perintah kepada TC dan seterusnya. Nah, relay yang digunakan dalam sistem pengaman adalah satu, relay arus lebih, overcurrent relay. Relay ini berfungsi mendeteksi arus lebih, arus listrik lebih yang mengalir dalam kumparan stator generator, ya, stator generator atau sumbernya. Arus yang berlebihan dapat terjadi dalam pada kumparan stator generator atau di dalam kumparan stator, ya, dari pusat listrik tenaga generator ya, tenaga diesel. Arus yang berlebihan dapat di dalam kumparan stator dapat juga terjadi karena sesuatu yang berlebihan terhadap generator. Relay diferensial ya. Prinsip kerjanya, nah ini bisa diteruskan tiap relay. Ada lagi relay gangguan hubungan singkat, short ground relay, dan seterusnya. Oleh sebab itu, harus ada relay arus hubungan tanah yang harus dapat mendeteksi adanya gangguan hubungan tanah. Ini di rumah-rumah tangga juga penting. Ya, apalagi yang rumahnya tingkat, dipasang satu untuk grounded, ya, grounded relay. Ya, kalau bisa ya kita belajar dari PLN atau jangan coba-coba ya, dengan SDM yang tidak legal ya. Relay rotor hubungan singkat, rotor grounded 2 kali ini oleh nggak apa-apa ya. Relay penggunaan penguatan yang lain-lain keadaannya akan menimbulkan panas. Ya. Relay tegangan lebih, over voltage relay. Tegangan sekali relay ini yang merupakan alat pengaman relay arus urutan negatif arus relay. Saya juga tidak menguasai semuanya, ya satu-satu. Tentu akan buka buku atau buka sini. Setidak-tidaknya ini memberikan teman-teman dari oiler, mandor, engineer, supaya cerdas. Jadi membantu electrician tahu sedikit-sedikit apa itu relay. Yang relay makanan apa, waduh, ini electriciannya bingung. Etonya bingung ya, kalau disebut namanya dia nggak tahu, nah bagaimana membantu? MCB itu apa? Waduh, kalau nggak tahu ya sama sekali, aduh, sayang. Apalagi teman-teman ABK mesin ya, supaya belajar sungguh-sungguh. Jadi waktu ujian tidak ada bayang-bayang nanti pelajaran apa ya. Nah, saya mempersiapkan untuk teman-teman seluruh dunia yang ada di kapal, yang belum mendapatkan kesempatan belajar, bahwa sekolah itu meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi inilah seperti untuk orang mesin, saya kira cukup. Ada motor diesel, kedai uap, turbin gas,
listrik, perawatan perbaikan, manajemen. Ya, untuk orang Cek, teman-teman dari Cek juga bisa belajar manajemen, dua-duanya itu sangat dekat dengan tanggung jawabnya seorang mualim dan nakoda. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan sekolah, ini sebagai pengantar motivasi, edukasi buat Anda. Di sekolah tidak perlu gentar, tinggal menabung ya. Manajemen mengatakan 5 tahun manusia harus berubah. Jangan bangga udah 5 tahun di posisi yang sama, tidak bergerak ya, baik kaki tangan tidak bergerak, ya usahakan ada perubahan-perubahan apa ya. Kalau tidak ada perubahan ijazah atau pangkat atau golongan atau jabatan atau gaji, ya paling enggak di rumah tangganya yang meningkat. Relay suhu lebih, over relay dan sebagainya. Begitu banyak relay-relay ini, kita nggak perlu khawatir relay flux lebih. Ya, jadi semua sudah didesain oleh pabriknya, oleh orang pintar tentang kelistrikan, pengaman transformator. Ini masih disebutkan tentang relay-relay tadi jumlahnya sudah ada 10 lebih. Ya. Nah, ini kita lihat ada satu gambar relay arus lebih. Tentu bermacam-macam modelnya. Cara kerjanya sebenarnya sama aja ya. Ini lihat di gambar. Relay ini berfungsi melindungi transformator terhadap gangguan hubungan singkat yang terjadi di dalam maupun di luar transformator. Gangguan hubungan singkat ya adalah gangguan yang paling banyak terjadi. Relay hubungan singkat pada prinsipnya adalah relay yang mendeteksi adanya arus urutan 0 karena gangguan hubungan singkat yang menghasilkan arus urutan 0 ya. Jadi memang kebanyakan kalau nggak dipasang relay terjadilah hubungan singkat, kemudian terjadi juga kebakaran ya dan seterusnya. Itu yang kita hindari. Kalau udah kebakaran dari kecil di sekitar itu ada bahan-bahan yang mudah terbakar, maka terjadilah kebakaran besar dan seterusnya. Ada relay hubungan singkat terbatas, relay Buchholz dan seterusnya. Ya. Cukup kami sajikan relay suhu terlalu tinggi, relay tekanan mendadak. Ini nomor urutnya nggak saya sampai kelupaan ya. Tapi Bapak dan teman-teman semua bisa melihat begitu banyak relay. Anggap aja lebih dari 10 relay yang melindungi pengalaman dan pengetahuan kita di kapal. Relay tangki hubungan singkat, relay arus urutan negatif. Ya, di sini kembali saya himbau teman-teman jangan malas ya. Boleh pandai tapi harus cerdas. Jadi pandai hanya untuk diri sendiri, kalau cerdas itu berbagi kepada teman-teman yang lain, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan progresif, bisa menghasilkan produktif, ya, dan lain-lainnya. Jadi saya bedakan pandai dengan cerdas. Kalau orang cerdas sesungguhnya orang itu pandai ya. Kalau orang pandai belum tentu cerdas. Kalau sesuatu kepandaiannya dimiliki untuk diri sendiri ya tidur di kampus saja kira-kira gitu ya. Di kampus itu boleh menjadi orang pandai ya S2, S3. Tapi kalau manfaatnya tidak untuk masyarakat, lingkungannya ya berarti dia pandai tidak cerdas. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau saya tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan buat orang-orang yang pandai. Saya sendiri adalah orang yang biasa-biasa saja, tidak ada apa-apanya. Boleh dibilang yang resmi, legal, ijazah STM itu bahasa Inggrisnya 5. Coba. Belum pernah saya dapat 6, 7, belum pernah. Sehingga raportnya pun 5. Di ijazah ditulis 5. Waduh, tega banget ya. Tetapi untuk memberi motivasi teman-teman, ya kira-kira 4-5 tahun yang lalu, saya presentasi bahasa Inggris di depan seminar internasional. Di depan ada orang Belanda, orang Jepang, orang India, orang Nigeria, orang mana ya. Ya tidak pernah sangka kalau saya simpulkan itu adalah motivasi untuk
mewakili satu lembaga diklat 2 kali presentasi seminar internasional. Ini kami singgung karena memang sudah lama saya nggak berbicara, ada 1 bulan lebih, ya belum 1 bulan. Ya, jadi saya alumni satu lembaga ini kalau memang cerdas ya udah di kampus terus itu ya, pandai ya, tapi baik untuk taruna, pasis ya, itu kepandaian dimiliki ketika ada di kampus. Tetapi ketika kita berada di lapangan harus cerdas, harus ya, bukan wajib. Jadi saya mendapatkan beasiswa di Diploma 3 ini, kemudian di S1-nya dapat beasiswa 10 tahun kemudian, dan 10 tahun kemudian mendapat beasiswa S2. Dan ini satu berkah yang luar biasa. Hari ini masih hari Idul Fitri, hari kedua, kami ucapkan puji syukur bahwa Yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Penyayang mengasihi saya, walaupun saya saat ini sudah 2,5 tahun dalam kondisi jalan kaki pakai tongkat pasca stroke, tetapi masih aktif mengajar secara Zoom ya, dan dengan Google Meet dan lain-lain sarana selama pandemi COVID-19 ini. Kira-kira dapat memberikan motivasi, apalagi yang sehat total, kaki tangan sehat ya. Saya kaki masih pincang, karena belum bisa untuk tulis, tetapi tangan kiri itu saya membuat satu produktivitas yang cukup tinggi, dan ini sebagai yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, terutama yang anak buah ya. Kalau Euler dan Mandor semuanya pintar, saya kira KKM tidurnya nyenyak ya. Jadi walaupun tanggung jawab ada di pundak KKM dan Nahkoda, ya Nahkoda tidak akan lepas dari tanggung jawabnya di eksternal. Yang berhadapan eksternal itu Nahkoda, chief engineer dan chief officer. Jadi kalau anak buah kita ini cerdas, ya tentu mudah-mudahan dijauhkan dari segala kecelakaan, ya, meningkatkan keselamatan kerja, meningkatkan keamanan kerja, meningkatkan servis, semua pesawat bekerja dengan baik. Inilah harapan sebagian dari tulisan saya untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan di atas kapal. Cukup miris, cukup menyedihkan, cukup memprihatinkan kalau terjadi kecelakaan karena konslet, karena arus pendek, karena kelistrikan. Sedangkan saya berbagi listrik ini sungguh benar-benar untuk teman-teman semua. Ya. Tidak apalagi sampai membawa korban nyawa. Wow, ini luar biasa. Mudah-mudahan janganlah. Harapan kami tahun-tahun mendatang berkuranglah kecelakaan yang ada di atas kapal, karena ini bisa dilihat oleh teman-teman semua yang ada di kapal ya, dengan santai sambil merokok hati-hati ya, sambil ngopi, sambil kalau bisa rokok dikurangi, dihilangi. Saya dulu perokok juga dari umur 23 sampai umur 40 stop total sampai sekarang. Sudah 20 tahun lebih. Saya kira itu saja. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saat tenang, bisa berpikir apakah betul perkataan Pak Yusuf Handoyo di YouTube channelnya ini, itu terserah Anda ya. Saya tidak ada niatan pamrih, ya, cukup Anda yang memberikan dorongan, dukungan. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan tekan tombol subscribe ya yang berkenan, tidak memaksa, agar tahu waktu kami upload informasi baru, tanda like dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Silakan di-share kepada WA grup Anda yang satu kapal, satu alma mater, satu angkatan, bahkan kami himbau kepada anak buah Anda supaya cerdas. Ya, anak buah belum menikmati pendidikan yang tinggi, tapi kalau cerdas, dia akan tanggap semua perintah-perintah dari atasan. Anda telah berbagi ilmu pada sahabat luar biasa di
Hari ini masih hari kedua 2 Syawal 1443. Semoga semua amal ibadah teman-teman semua ya menjadikan berkah, terutama untuk keluarga yang berbahagia. Salam sehat, semangat sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.